Kita bisa buka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا أما بعد أيها الإخوة وأخواتي في الله الأحبة. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam atap kamera melalui aplikasi Zoom. Semoga pertemuan kita yang saat ini kita niatkan, ya, jadikan niatnya adalah ikhlas lillahi ta'ala, agar setiap apa yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwatu akhwati fillah, saudara-saudara dan saudari-saudariku yang saya cintai karena Allah dimanapun kalian berada, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan umur panjang kepada kita semua, memberikan banyak sekali nikmat. Semoga nikmat yang kita rasakan hari ini selalu dan selalu kita dapatkan pada hari-hari setelah ini. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita seputar kajian tahsin. Pada pertemuan yang lalu, kita telah banyak sekali membahas tentang apa itu makharijul huruf, ya. Dari pertemuan pertama, ya, sampai dengan pertemuan saat ini sudah banyak sekali huruf-huruf ya kita ketahui, ya, di mana huruf-huruf itu tempat keluarnya. Namun bagi teman-teman yang baru mengikuti kajian di tengah pembelajaran, ya tidak masalah, nanti bisa cari-cari lagi video-video pengulangan mungkin lewat YouTube dan lain sebagainya. Pertemuan kita pada malam yang lalu, ya, kita telah membahas tentang bagian yang keempat daripada tempat keluarnya huruf, yaitu asyafatan. Di asyafatan kemarin kita membahas ada dua tempat keluar. Yang pertama adalah tempat keluarnya huruf fa dengan menggunakan satu bibir dan ujung daripada gigi seri atas, ya. Fa, ya, disentuhkan sedikit. Fa, tidak boleh lama-lama. Nggak boleh. Ya harus fa, ya. Fa. Kalau orang Sunda biasanya membaca pak. Nah, ini nggak boleh, ya, merapatkan dua bibir. Jadi gigi ujungnya dengan gigi seri atas dengan bibir bawah, ya. Falfa min dhabni syafah ma'atrafis sanayal musyrifah. Ini dikatakan oleh Ibnul Jazari. Kemudian makhraj yang kedua di syafatan ada waw, ya. Ada waw, ada ba dan ada ma, menggunakan kedua bibir. Kalau ba sama ma, ya, dengan membuka dan menutup, ya. Ba, ma, am, ab. Sedangkan waw dengan membentuk bulatan. Wa, au, maliki yaumiddin. Yau. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita akan masuk makharijul huruf yang terakhir. Apa itu? Yaitu tempat keluarnya huruf di bagian khayshum. Di bagian khayshum. Apa itu khayshum? Nah, khayshum adalah pangkal hidung. Ya, Anda bisa melihatnya. Ya, khayshum itu adalah pangkal hidung. Di pangkal hidung, ya, di sini di dalam, jadi ini hidung kita. Nah, di pangkal hidung sini. Di pangkal hidung, disitulah yang disebut dengan al-khayshum. Kalau hidungnya seluruhnya namanya anfun.
ya. Anfun itu apa? Hidung, ya. Kalau dalamnya khayshum adalah dalam, ya, hidung bagian dalam sini, atau disebut dengan rongga hidung. Nah, dari makhraj ini atau dari tempat keluar khayshum, ya, terdapat, ya, segala macam bunyi gunnah, ya, bunyi gunnah. Gunnah itu bisa diartikan dengung, ya, ataupun sengau, ya. Jadi mengucapkan huruf dengan memasukkan, ya, ke dalam hidung. Biasanya dicontohkan, ya, ketika nun tasydid, ya, dan mim tasydid, ya, nun tasydid, ya, berbunyi anna, gitu ya. Inna dimasukkan ke hidung. Ya. Na secara huruf, ya, secara makhraj, ya, dia memiliki tempat keluar torful lisan, ya, ujung permukaan lidah seperti ini disentuhkan ke gusi. Nah, maka ketika dia berharokat tasydid, ya, ada tasydidnya di situ, langsung dimasukkan ke hidung. Enggak boleh ditekan di, ya, di makhrajnya. Enggak boleh, harus dimasukkan ke hidung. Begitupun ma. Ma memiliki tempat keluar di dua bibir yang merapat. Ya, tidak boleh ditekan di, ya, makhraj ma-nya. Nggak boleh, ya, harus dimasukkan ke hidung. Tidak boleh tapi ya, ininya lembut, ya, bil lutfi fin nutqi, dilembutkan, ya, dilembutkan bacanya, tidak boleh ditekan-tekan, ya, tidak boleh ditekan-tekan membacanya. Jadi, nah, di khayshum disitulah banyak sekali tempat keluar, ya, terutama adalah tempat keluarnya gunnah, ya. Nanti kita akan bahas masih panjang pembahasan tentang gunnah ini atau tentang khayshum pada materi-materi tajwid yang lainnya. Nanti akan terus bertemu dengan gunnah, terutama nun tasydid dan juga mim tasydid. Baik, seperti itu, ya. Nah, bisa dilihat di gambarnya itu. Disitulah tempat keluarnya, ya, gunnah atau sengau atau dengung, ya, bisa dilihat di gambar. Nun, ya, an-nunu la takhlu nunun min gunnah. Jangan sampai di khayshum ini, ya, hilang, ya, huruf nun gunnah. Makanya aslul gunnah, ya, aslul gunnah adalah apa? Nun sukun dan mim sukun. Ketika kita membaca siratal ladzina an'amta, tidak boleh an'amta, jadi nanti mantul, dimasukkan sedikit ke hidung. Siratal ladzina an'amta, tidak boleh an'amta di mulut, ya, dimasukkan ke hidung sedikit, ya. Siratal ladzina an'amta kalla layum, tidak boleh layum di sini, yum, seperti itu, ya. Jadi dimasukkan, ya, ke hidung seluruh gunnah, ya. Dulu mungkin kita pernah belajar yang namanya ilmu tajwid, ya, diawali dengan pembahasan nun sukun dan tanwin, ya, kalau di madrasah-madrasah, ya, waktu dulu, ya, belajar. Nah, di sana ada yang namanya hukum idgham bi gunnah, ya, yang ada dengungnya. Kemudian ada iqlab, kemudian ada ikhfa, ada idgham mimi, gitu, ya. Nah, itu semua ketika, ya, dikatakan gunnah atau dikatakan dengung, ya, pasti ditaruhnya di hidung, ya. Tidak boleh ditaruh di mulut. Dan saya rasa ini adalah makhraj yang paling mudah untuk diletakkan. Tapi, ya, hati-hati, bisa jadi karena mudahnya kita tidak hati-hati, ya. Makanya terjadi ketika nun sukun dan mim sukun itu mantul, ya, ada tawallud di situ, diseret nun sama mimnya, ya, cara bacanya. Contohnya, ya, membaca siratal ladzina an'amta
An'am, an'am, taruh di hidung. An'am, nah, seperti itu ya, tidak boleh an'am, amma, benar, tidak boleh tapi ya. Ini adalah makhraj yang sebenarnya paling mudah untuk diucapkan, tapi hati-hati ya. Kalau tidak fokus ya dalam membaca setiap huruf ketika memiliki ya makhraj ini akan jatuh kepada kesalahan. Dan perlu diketahui ya bahwasanya gunnah ini merupakan makhraj. Jadi bukan sifat. Ya, ada salah satu buku dalam ilmu tajwid ya menyatakan bahwasanya gunnah ini adalah sifat. Tidak. Ya, gunnah ya adalah ya makhraj ya, yaitu tempat keluarnya di khayshum. Dia memiliki alamah. Dia memiliki bentuk. Apa bentuknya? Tasydid atau sukun. Ya, nun sukun atau mim sukun, seperti itu ya. Jadi kalau sifat tidak memiliki bentuk, dia sesuatu yang ada pada diri huruf ya. Tapi kalau nun sukun, nun tasydid, mim sukun, mim tasydid, ini adalah alamat, tanda, sebagaimana mat ya, panjang memiliki tanda. Alif ya sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Baik, alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita dari ya 5 makhraj secara global yang kita kelompokkan di awal pertemuan ya, sudah selesai pada pembahasan makhraj khayshum. Nah, teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah, silakan turunkan slide-nya ke bawah. Nah, pengajaran tentang makharijul huruf ya dibagi menjadi 5 tempat secara global yang kita kelompokkan. Di al-jawf ya, di situ ada ya 1 makhraj, kemudian di al-halaq ada 3 makhraj, al-lisan ada 10 makhraj, asy-syafatan ada 2 makhraj, dan al-khayshum 1 makhraj. Dan semuanya itu ya memiliki ya kalau dijumlahkan menjadi 17 makhraj sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh ulama tajwid ya, yang dipilih pendapat 17 oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad bin Muhammad ya Al-Jazari ya, dalam kitab beliau Muqaddimah Al-Jazariyah. Bisa kita bacakan atau bisa kita lihat ya di awal pembahasan makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar ya, makharijul huruf bis 17 ya, makharijul huruf ada 17 ya, ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar ya, dari semua ya pendapat yang kami telah pilih ya, yaitu berapa? 17 makhraj. Oke. Nah, kita akan coba kembali ulangi. Nah, makhraj yang pertama di situ ada al-jawf ya. Di situ tempat keluarnya huruf mat. Ya, bisa di slide ke bawah. Dikebawahin, minta tolong. Nah, di situ ada makhraj al-jawf. Apa itu makhraj al-jawf? Nah, bisa dilihat tempat keluarnya huruf mat. A, I, U, tidak boleh di hidung ya. Lawannya apa? Lawannya khayshum. Al-jawf di mulut ya, sedangkan khayshum di hidung. Keseringannya ketukar malah ya. Gunnahnya atau dengungnya di mulut ya, mat atau panjangnya di hidung. Inna, seperti itu. Nah, ini hati-hati ya. Sungguhnya tempat keluarnya al-jawf adalah tempat keluarnya panjang ya. Ghairil maghdubi alaihim walad tidak boleh ditaruh di hidung ya. Kemudian yang kedua, slide ke bawah lagi. Tempat keluarnya ya al-halaq, penggorokan. Di situ ada 3 makhraj, ada a, ada ha di bagian pangkal, kemudian ada a, ada ha di bagian tengah tenggorokan, kemudian ada gha dan kha ya di bagian ujung.
Kemudian selanjutnya di bagian yang ketiga, ya di situ ada al-lisan. Apa itu al-lisan? Al-lisan itu lidah. Di lidah ini ya pembahasannya panjang lebar sekali, telah kita bahas dan telah kita detailkan. Ya semoga ada rekamannya dan nanti bisa dilihat di YouTube. Nah, di makhraj lisan ya ada 10 makhraj, banyak sekali ya. Diawali dari ya pangkal lidah. Jadi kita bagi dulu kelompokkan menjadi 4 lidahnya ya. Ada pangkal lidah, ada tengah lidah, ada tepi lidah, dan ada ujung lidah. Nah, di pangkal lidah ada ko, makhraj ko, dan makhraj ka. Ya, ko di dalam, ka di luar. Kemudian di tengah lidah ada ja, sya, ya, jim, shin, dan ya. Diharap ja, sya, ya, ya, ja, sya, ya, nah, di tengah. Kemudian di tepi lidah ada huruf do. Jadi tepi lidahnya ya ditaruh di kiri atau kanan atau dua-duanya. Do, do, tidak boleh bacanya du, do. Ya huruf tidak boleh maju bibirnya kecuali wa. Jadi do, tidak boleh du, su, do, ya demikian seperti itu. Kemudian di ujung lidah kita bagi kemarin menjadi 3. Ada yang disebut dengan tafun, ada dhahrun, ada juga yang terakhir ya kita sebut dengan ra'sun. Di tarfun adalah sama na. Jadi ya disentuhkan ke gigi, la, na, ke gusi. Kemudian ra ya di dhahrun, di punggung lidah. Ra, ya teman-teman bisa mengikuti di tempatnya berada ya. Kemudian di terakhir di ra'sun ada 9 huruf 3 makhraj. Pertama adalah ujung lidahnya atau kepala lidahnya ya. Ini kepala lidahnya disentuhkan ke gusi. To, da, ta. Kemudian diturunkan ke gigi seri bawah. So, za, sa. Tidak boleh so, zo, nggak boleh. So, za, sa. Ya, so, suaranya menebal. So, za, sa. Kemudian yang satu lagi ya disentuhkan ya ra'sul lisannya, kepala lidahnya disentuhkan ke gigi seri atas. Dinaikkan lagi. Do, za, sa. Do, za, sa. Seperti itu. Jadi, nah itulah demikian 10 makhraj yang berada di al-lisan. Dan kita membahas kemarin di asyafatan yang keempat. Di asyafatan ada 2 makhraj ya. Yang pertama adalah tempat keluarnya huruf fa ya. Fa itu ya di ujung gigi seri atas dengan perut dia bibir bawah atau di tengah bibir bawahnya. Fa tidak boleh dimenyonin. Fa nggak boleh ya. Di tengah, posisi tengah. Betul? Ya tidak boleh fa di tengah. Fa. Nah, makanya dengan lembut ngucapinnya ya. Semua huruf tidak boleh dengan ditekan-tekan membacanya. Kecuali memang ada huruf nanti memiliki sifat yang harus ditekan di makhraj. Ya. Baik. Ya, di situ ada fa, kemudian ada wa, ada ma, dan ada ba, menunjukkan 2 bibir ya, menggunakan 2 bibir. Wa, fa, dan ma. Oke, demikiannya makharijul huruf yang telah kita bahas ya. Dan hari ini tadi kita membahas ya makhraj yang keempat, yaitu apa? Al-khaysyu. Tempat keluarnya huruf, terutama di sini hati-hati. Nun tasydid dan mim tasydid atau nun sukun, mim sukun yang disebut dengan aslul gunnah. Ya. Nah, jadi aslul gunnah itu artinya pokok gunnah. Aslinya di sini gitu ya. Tidak boleh an, tidak boleh an dimasukin sedikit ke hidung. Kalau dia memiliki hukum tilawah, maka tinggal ditambahkan ya, ada yang ditahan 2 harokat, ada juga yang ditahan 3 harokat ya, tergantung dari nanti ritme bacaannya. Oke, dan dari
hukum bacaannya pula. Itu teman-temanku sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah dimanapun kalian berada. Pembahasan kita seputar makharijul huruf pada malam ini alhamdulillah selesai. Ya, dari awal pertemuan sampai saat ini ya sudah banyak sekali kita jabarkan. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil pelajaran ya daripada yang kita sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian pada malam hari ini juga insya Allah kita akan mentahsinkan salah satu surah dalam Al-Quran, ya, yakni surah Al-Humazah. Di surah Al-Humazah, hal yang baru daripada pelajaran ya dalam membaca Al-Quran yang harus kita fokuskan, ya perhatikan di situ di huruf tak bulat, ya. Di materi-materi sebelumnya dari An-Nas sampai dengan surah Al-Fil tidak ada tak bulat. Ya, tak bulat itu disebut dengan tak marbutah. Di tak marbutah ketika dia dalam keadaan sukun atau dalam keadaan dia diwaqafkan berbeda dengan tak taknis. Apa itu tak taknis? Taknya tak maftuhah, taknya terbuka. Ya, terbuka dengan bulat. Kalau dia waqaf, maka akan berbeda pengucapannya. Kalau dalam keadaan dia di tengah-tengah, ya, maka sama, ya, bacanya tak. Tapi kalau dalam keadaan diwaqafkan, nah, berbeda cara baca. Jadi cara bacanya adalah ha kalau tak bulat. Lumazah, al-qari'ah, al-haqqah, gitu ya. Al-qiyamah, tidak boleh. Kiamat, lumazat, nggak boleh. Ya, makanya orang kita nyebutnya hari kiamat. Ya, sebetulnya hari kiamah. Yang benar gitu ya. Pakai H, dan pakai T. Tapi kalau diserap dalam bahasa Indonesia, ya, maksudnya adalah sama. Yuk, kita akan bacakan satu persatu ya cara bacanya. Teman-teman sekalian, saya beri waktu 10 detikan untuk merehatkan badan dulu untuk bisa lebih fokus lagi ya. Saya mulai ya dari sekarang. Oke, kita akan mulai. Pause. Saya akan baca terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wai, tengah lidahnya naik ke atas, huruf ya. Wai, tidak boleh wai, tidak boleh wai. Wai, dinaikkan wai, ya, disentuhkan ya samping dari tengah lidahnya ini ke langit-langit atas. Wai, ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Zah, gitu ya. Alladzi jama'a malan wa'addadah,
Yuk, silakan diikutin. Alladzi am yahsabu anna malahu akhladah. Sekali lagi saya baca. Yahsabu anna malahu akhladah. Yuk, silakan dibaca. Kalla. Nah, di situ ada tanda short lam, ya. Ada tanda short lam, boleh kita berhenti, tapi lebih baiknya dilanjutkan. Boleh berhenti, tapi boleh dilanjutkan. Itu lebih baik, ya. Kita akan lanjutkan. Kalla. Sekali lagi ya. Kalla layunbadanna fil hutamah. Sekali lagi saya baca. Kalla layunbadanna fil hutamah. Sekali lagi, silakan dibaca. Wa ma adraka mal hutamah. Silakan dibaca. Narullahil muqadah. Hati-hati, di situ ada kata naru. Ditarik langsung lo-nya, ya, ujung lidahnya, torf tulisannya disentuhkan ke gusi atas. Naru, ru, narullah, ya. Narullah, tidak boleh bu dimojongkan mulutnya, nggak boleh, ya. Narullahil, sekali lagi lihat mulut saya. Narullahil muqadah. Yuk, silakan dibaca. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati, perhatikan. Allati tatta. Tidak boleh toto, to. Nggak boleh toto. Nggak boleh to. Ta, to. Sama-sama. To. Sekali lagi. To. Gitu ya. Allati tattali'u, tattali. Gitu ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Tidak boleh. Allati tattali'u, fokus, tipis ketemu dengan tebal, ya. Ihdinas, tidak boleh. Ihdina, nas, na, ta, ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Yuk, silakan dibaca. Innaha 'alaihim muqsadah. Tarik, maju bibirnya, tarik lagi. Mu. Tidak boleh muqsadah, nanti soknya maju bibirnya. Enggak boleh, ditarik lagi, ya. Innaha, gunnah. Innaha 'alaihim muqsadah. Ya, sama-sama. Jayid, ya. Fi 'amadim mumaddadah. Fi 'amadim mumaddadah. Ya, sekali lagi. Fi 'amadim mumaddadah. Poinnya adalah semua mim tasydid, ya, semua nun tasydid ditahan, dimasukkan ke sini, ya. Entah dia hukumnya apa gitu ya, kita belum pelajari, ya. Entah itu dia idgham karena gunnah, ya. Kemudian entah itu ikhfa, pokoknya nun tasydid, mim tasydid ditahan bacanya. Saya minta dari teman nanti untuk mengulangi bacaan yang tadi kita baca. Yang pertama saya mulai dari Akhina Evan. Silakan, ayat 1 sampai ayat 3.
Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jama'a malau. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Lahu. Panjangin. Di situ ada coret panjang. Yahsabu anna malahu akhladah. Jayid. Barakallahu fikum akhina. Selanjutnya. Altaf sudah ada? Yang tadi disebutkan? Sudah bersama kita? Baik, kalau belum kita lanjutkan ya. Yang ikhwan lagi, bab Abu Gibran, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dibuka kameranya, Abu Gibran. Ya. Silakan dibuka kameranya biar kita bisa perbaiki. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjutkan sampai ayat ke-6. 4, 5, 6. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Hati-hati, nggak boleh aldo, edi. Wa ma adra. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Tayyib, ahsan, barakallahu fikum. Abu Gibran. Pak Amin ya? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Allah istiqomahkan terus Pak Amin. Selanjutnya Dartono, silakan. Bapak Dartono. Ya, Ustaz. Sehat Pak Dartono? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Ustaz sehat. Ya. Alhamdulillah. Apa Ustaz, kameranya nggak dinyalakan? Ya, nggak apa-apa. Yuk, ayat ke-7, 8, 9. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allati tattali'u 'alal afidah. Afa'nya. 'Alal afidah. Tidak boleh mulutnya afidah. Allati. Biasa. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah.
Ditahan. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Bagus ya, semoga Allah istiqomahkan terus Pak Dartono. Insyaallah Ustaz. Ya. Selanjutnya saya minta yang akhwat sekarang. Ismi, ada ismi? Silakan ismi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Ritmenya dipaskan setiap hurufnya. Alladzi jama'a ma, tidak alladzi jama'a ma, ritmenya dipaskan, satu hurufnya pas. Alladzi, ya, buat teman-teman yang lain ingat, ketika ada huruf pendek tidak dicepetin bacanya, dari ritmenya dipaskan. Alladzi, kecuali ritme kita cepat. Alladzi jama'a malahu. Kalau ritmenya cepat boleh, tapi kalau ritmenya kita di awal agak lambat, tidak boleh tiba-tiba cepat, ya, kestabilan dalam membaca. Alladzi jama'a malahu. Ya, ulangi lagi. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Terus? Yahsabu anna malahu akhladah. Jayyid. Kalla la Dah cukup sampai ayat ketiga. Barakallahu fiki. Hati-hati bermain ritmenya ya. Kalau lambat maka diperlambat baca semuanya, tidak dicepatkan. Oke, barakallahu fiki. Lanjut. Selanjutnya Fitria Handayani. Silakan Fitria Handayani. Ayat keempat sampai dengan ayat ke-6. Kalla la yunbadzanna fil hutamah. Jangan meh tipisin. Gitu. Ya. Mah, gitu ya. Kalla la yunbadzanna fil hutamah. Wa ma. Jangan wa ma tipisin. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Jayyid. Ya, hati-hati ya, siapa Fitria ini untuk menebal dan menipiskan huruf-hurufnya ya, tak bulat ya, kemudian ditipiskan tidak boleh mah ya. Selanjutnya yang akhwat satu lagi. Oh ini Khadijah, ya. Ada Khadijah? Iya Ustadz, ada Ustadz. Ya, silakan Khadijah. Bacakan kepada kami ayat ke-8, 7 sampai dengan 9. Allati tattali'u. Baik Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim
Dadah. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, saya satu orang minta terakhir sebelum kita tutup, ya, kemudian sambung pertanyaan. Tafadhol, LDK Al-Futuah, bacakan dari awal sampai dengan akhir. Dibuka mic-nya dan audionya, silakan. Akhina Awi. Oh, masuk bermasalah. Sedang bermasalah Zoom-nya tadi chat Ana. Semoga ya pekan depan sudah tidak ada gangguan lagi sehingga bisa lancar kita ya belajar bersama-sama. Baik, selanjutnya silahkan bagi yang mau bertanya secara langsung, tafadhol ya, atau melalui via chat silahkan ya. Saya kembalikan kepada hostnya. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz atau melalui chat. Sebelumnya jika ada yang ingin bertanya langsung, silakan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Siapa? Pak Ustadz, Anda mau bertanya tentang khomes pada tak. Kalimatnya di mana? Di surah misal ada? Di Ba'at Ba'asa Baba. Nah itu khomesnya bisa dicontohkan Ustadz. Surah Al-Kahfi itu ya. Ba'at Ba'asa Baba. Cara baca hamas lebih dekatnya adalah di surah Al-Lahab ya, atau yang paling banyaknya di surah Al-Insyiqaq kita bisa temui ya, tak dalam keadaan sukun. Ta memiliki sifat. Nah, ini sifat pada ta adalah dia hamas. Kapan hamas ini kita berikan pada huruf ta? Nah, ya, kita berikan kepada huruf ta ketika huruf ta-nya dalam keadaan sukun, lebih tepatnya. Ta selain dia memiliki hamas, dia juga memiliki sifat yang disebut dengan syiddah, ditekan. Ya, dalam keadaan sukun tentunya, ya. Jadi tekan ya, kemudian dikasih hamas sedikit ya, tidak boleh banyak-banyak, ya. Tidak boleh dilepas ya, padahal dia punya sifat apa? Syiddah. Contohnya fa'atba'a ya, fa'atba'a sababa, tekan dulu di taknya sedikit, gitu ya, tapi tidak boleh kayak nggak boleh. Seakan-akan kita mau menekan ta tapi keluar napas sedikit ya, jadi dilatih di rumah nanti ya. Tabbat yada idas sama'u syaqqat. Nah, seakan-akan mau menekan syaqqat. Nah, tidak boleh dijeda. Syaqqat nggak boleh ya, nggak boleh dijeda. Jadi dia cepat bacanya, tapi seakan-akan kita mau menekan di ta, kemudian napasnya keluar. Oke, demikian akhina Ramah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan via chat? Monggo. Ada pertanyaan via chat untuk akhina Evan? Kalau di chat belum ada Ustadz. Mungkin bisa di publik, kalau misalkan ada yang mau chat jangan di ke host atau co-host, bisa langsung ke publik aja kirimnya. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Siapa? Adli Tat. Oh, silakan Mas Fadli. Ini
Kalau untuk yang tak marbutoh itu, kalau di wakof itu dia menjadi huruf H yang di tengah tenggorokan apa H yang di apa bawah, Tat? Maaf, pertanyaannya bagus ya. Tapi haknya hak yang mana sih? Coba speakernya dimatikan sedikit. Tapi haknya hak yang mana? Haknya hak yang di pangkal tenggorokan, di bawah zakun kita satu jari. Hak. Wailul likulli humazatil lumazah. Zah. Kalau di atas zah. 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 Nah, yang mana yang benar? Yang bawah. Zah. Banyak-banyak latih di rumah ya. Nanti teman-teman sekalian. Agar tidak tukar bunyi H dan bunyi H. Itu Mas Fadli barakallahu fiik. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Amin. Pak Amin. Ustaz Pam nih mau nanya untuk huruf kho itu cara membacanya memang di tenggorokan ditekan gitu ya. Ini contohnya bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq, apa kho-nya ini apa sebenarnya apa? Memang kho-nya. Kadar pengucapan kho ya. Iya, kadar pengucapan kho, kadar pengucapan kho ya, dia kho ini kho tempat keluarnya di tenggorokan paling ujung, antara di sini nih, tenggorokan paling ujung itu di bawahnya pangkal lidah ya. Jadi pangkal lidah kemudian tenggorokan ujung. Kalau kita kasih 4 jari, tandanya 4 jari, taruh di janggut kemudian didengarkan ke leher. Nah, di bagian kelingking inilah kho kurang lebih ya. Baik Pak Amin ya, Pak Abu Gibran ya. Tapi ingat ya, setelah kita mengetahui makhraj maka harus tahu sifatnya. Insya Allah pada pertemuan pekan depan kita akan bahas sifat huruf ya. Nah, apakah dia ditekan, apakah dia dilepas gitu ya, apakah dia dipantulkan, apakah dia dikeluarkan nafasnya ataukah ditekan nafasnya. Nah, nanti akan masuk dalam sifat huruf. Setelah kita paham huruf di tempat keluar, maka ya kita nanti akan tahu bagaimana sifat-sifatnya itu harus kita kasih. Nah, kho yang memiliki sifat lembut ya untuk mengeluarkan nafas dan juga mengeluarkan suara. Kho ini tebal ya karena dia memiliki sifat isti'la aja, suaranya menebal. Tapi ya hakikatnya huruf kho ini lembut ya. Kho tidak boleh kho min syarri ma khalaq, nggak boleh. Itu ditekan bacanya. Min syarri ma khalaq. Khalaq dilembutkan. Tidak boleh khalaq. Kho tidak boleh. Kho. Khalaq. Itu Abu Gibran ya, Pak Amin. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Selanjutnya, kayaknya ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan Ustadz ya di chat. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya karena terbatas waktu kita. Saya bacakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau tanya bagaimana cara mengucapkan bacaan do apabila huruf tersebut berada di tengah-tengah kata. Barakallahu fikum. Ya, wa iyyakum barakallahu fik. Huruf zo. Nah, huruf zo memiliki tempat keluar di ujung ya lidah atau kepala lidah, disentuhkan ke gigi. Ya, tentukan ke gigi atas. Ditempelkan dulu baru dilepas. Zo. Ketika dia sukun berada di tengah al gitu ya, suaranya menebal. Contohnya wadzalimina, wadza ya, wadza al ya, adlama tidak boleh, adlama tipis, adlama ditaruh di belakang gigi seri atas ya, kepala lidahnya ditempelkan, kemudian diucapkan dengan menebal. Dho, el,
Wadzalimina. Azlamahum, tidak boleh ad tipis suaranya ya. Dia tetap dibaca tebal. Baik, barakallahu fikum jami'an akhina Altaf ya yang bertanya. Baik, mungkin pembelajaran kita pada malam ini ya sampai di sini. Insyaallah pekan depan kita akan dan sangat penting bagi pembahasan ini ya akan sempurna huruf kita ucap kalau tambahkan sifat ya begitu ya tidak dikatakan dia ya jika dia ya tidak memiliki sifat-sifat manusia. Bagaimana kita mengatakan dia adalah seorang manusia ya bukan seorang iblis atau seorang syaitan? Tentu ketika dia memiliki sifat manusia. Begitupun huruf. Ya, bagaimana kita katakan ini huruf ini huruf itu gitu kan? Kalau dia tidak memiliki sifatnya. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat pelajaran kita pada malam hari ini dan semoga teman-teman semuanya selalu sehat ya. Dan semoga selalu istiqomah untuk mengikuti pengajian-pengajian kita ya. Barakallahu fikum jami'an. Saya kembalikan kepada khasnya akhina Eva. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga apa yang disampaikan dan yang sudah diajarkan kepada kita semua menjadi manfaat dan menjadi amal baik untuk kita semua. Untuk kajian tahsin pada hari ini mungkin sudah cukup. Terima kasih kepada yang sudah hadir pada kajian tahsin pada hari ini. Semoga kita semua berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan, karena hari ini sudah malam Jumat, disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Mungkin sebelum kita tutup, kita membaca doa kafaratul majelis. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.